Shalom blessed people, selamat kembali beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa Anda semua, kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja karena penyertaan Tuhan begitu indah di dalam kehidupan kita sekeluarga semuanya. Amin. Hari ini judul firman Tuhan yang saya ambil dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang pukat atau jala yang ditebarkan, dilabuhkan di laut untuk menangkap ikan. Dan inilah judul firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu The Parable of Dragnet. Perumpamaan Tuhan Yesus mengenai pukat yang dilabuhkan ke laut. Nah, kita akan membaca ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Demikian juga hal kerajaan surga itu seumpama pukat atau jala yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Nah, setelah penuh, pukat itu atau jala itu, jaring penangkap ikan itu, diseret orang, yaitu nelayan-nelayan, ke pantai. Lalu duduklah mereka, para nelayan itu, dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Nah, ayat berikut ini adalah penjelasan dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang pukat ini. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Dan murid-murid Tuhan Yesus itu menjawab, ya, kami mengerti. Nah, saudara, kalau kita melihat perumpamaan tentang pukat ini, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang terakhir di dalam koleksi perumpamaan Tuhan Yesus bagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-13. Dan tema utama dari perumpamaan terakhir di dalam Matius 13 ini adalah tentang penghakiman Allah. Saya garis bawahi ya, tema utama dari perumpamaan pukat ini adalah tentang penghakiman Allah. Karena bicara tentang penghakiman Allah, maka ini disebutkan terakhir sebagai kesimpulan sekaligus gong peringatan buat orang percaya tentang satu hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya selama kita hidup kepada Tuhan. Karena apa? Karena pada hari akhir akan ada penghakiman Allah yang tidak bisa ditawar-tawar dan tentunya teramat sangat tegas. Nah, saudara, sekarang kita akan mulai masuk pembahasan mengenai pukat ini. Anda harus mengerti, seperti pukat yang menarik begitu banyak ikan, kerajaan Allah itu juga menarik begitu banyak orang. Kalau Anda perhatikan saudara, kali ini Tuhan Yesus memakai contoh dari dunia nelayan yang sudah akrab dengan background beberapa murid Tuhan Yesus, seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, yang memang sebelum mereka mengikut Yesus, mereka adalah nelayan-nelayan yang biasa mencari ikan di laut. Nah, demikian juga kerajaan Allah itu seperti pukat yang dilemparkan atau dilabuhkan ke laut, dan ketika ditarik mereka ini menarik begitu banyak ikan. Mungkin saudara saat menjelaskan perumpamaan ini, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berdiri
di tepi danau Galilea sambil menyaksikan para nelayan yang sedang bekerja menarik pukat-pukatnya. Nah, yuk saya akan ajak kepada kita semua untuk melihat seperti apakah teknis menangkap ikan dengan menggunakan pukat atau jaring atau bisa kita sebut juga jala. Yang pertama, saudara, kita bisa melihat satu ujung daripada pukat itu dipatok di pantai, lalu ujung yang lain itu ditarik dengan perahu menuju ke tengah lautan, kemudian bergerak menyapu kembali ke pinggiran pantai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ikan-ikan baik yang ada di atas dan di bawah laut sampai ke dasar laut menuju ke pantai itu bisa terjaring semuanya. Itu sebabnya, saudara, yang di bagian atas jaring itu diberi pelampung dan yang di bagian bawah jaring itu dikasih pemberat. Supaya apa? Semua ikan diharapkan ya bisa terjaring, mulai dari ikan yang berenang di tengah, yang di bawah, yang di atas itu bisa kena dan masuk semua di dalam jaring. Ini cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua, ada 2 kapal nelayan yang berlayar sejajar, lalu mereka membentuk gerakan melingkar sehingga menutup celah dan ikan-ikan itu akan terjebak di dalam lingkaran jaring. Begitu para nelayan melihat, wow, sudah cukup banyak ikan yang kita dapatkan di dalam jaring ini, maka mereka akan menariknya kembali ke pantai dengan bersukacita karena mereka mendapatkan tangkapan yang baik sekali pada hari itu. Nah, inilah 2 cara bagaimana para nelayan pada zaman Tuhan Yesus menggunakan pukat ini. Nah, lalu kita akan kembali, saudara, kepada pokok bahasan utama karena selama 7 minggu ini kita membahas serial tentang kerajaan Allah. Mungkin Anda bertanya, Pak Pendeta, apa hubungannya antara pukat dan kerajaan Allah? Nah, kita akan lihat lebih detail apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui ilustrasi pukat atau dragnet atau jala ini dan bagaimana hubungannya dengan kerajaan Allah. Kalau kita bicara tentang pukat, kita juga harus bicara tentang ekosistemnya. Pukat itu digunakan untuk menangkap ikan dan biasanya di laut. Nah, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan lautan? Saudara, kalau kita melihat, laut itu sesungguhnya menggambarkan dunia yang bergelora. Saya ulang ya. Laut itu menggambarkan dunia kita dengan segala sistemnya yang korup, dengan segala hawa nafsu yang penuh dengan dosa, yang selalu bergelora. Dan saudara, laut ini menggambarkan bangsa-bangsa yang selalu resah. Karena gelombang laut itu, saudara, kadang tenang, kadang bergejolak seperti badai yang sangat mematikan dan mengerikan. Seperti itulah bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia. Demikian juga, saudara, kalau kita melihat laut, meskipun kelihatan dari permukaan laut itu begitu aman, begitu tenang, kita mengerti ada arus-arus bawah laut yang begitu kencang, yang begitu berbahaya sekali. Meskipun dari luar kelihatan tenang, tapi dalamnya itu menggambarkan begitu banyak potensi-potensi kekacauan, bahaya yang luar biasa. Nah, saudara, kita melihat satu kebenaran yang penting sekali, bahwa laut itu menggambarkan bangsa-bangsa yang penuh dengan keresahan politik, penuh dengan berbagai-bagai masalah, penuh dengan berbagai-bagai penderitaan
yang selalu bergelora. Nah saudara, lautan itu menyimpan banyak sekali bahaya. Laut yang tiba-tiba terjadi badai itu pasti akan membuat panik orang-orang yang ada di kapal. Saya teringat pada waktu saya menyeberang dengan sebuah kapal dari Bali menuju Nusa Penida. Saya ketika di kapal itu bersama dengan orang-orang yang lain dikejutkan dengan datanya ombak yang sangat besar. Sehingga kami semua yang ada di kapal itu terkena air dan teriak-teriak semua satu kapal. Wah, wah, wah. Saya pun deg-degan, saudara. Loh, pendeta kan Yesus deg-degan toh saudara. Sama seperti Anda juga. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kenapa? Karena tadinya cuacanya masih oke, tiba-tiba ketika sudah ada di tengah, itu kita ketemu dengan gelombang yang sangat-sangat tinggi. Dan itu membuat kapal kami begitu tergoncang. Puji syukur kepada Tuhan, akhirnya semua bisa selamat pada hari itu. Namun di sini kita melihat bahwa laut itu memang menyimpan begitu banyak potensi yang membahayakan. Ada badai, ada tsunami, ada berbagai hal yang bisa membuat kecelakaan. Ingat, kapal Titanic yang begitu mewah, begitu besar dengan teknologi yang sangat hebat pada waktu itu bisa tenggelam. Karena apa? Karena terlambat mengantisipasi adanya gunung es. Mereka pikir gunung esnya cuma kecil, tapi ternyata bagian bawahnya besar sekali dan menghancurkan lambung double dari Titanic itu sehingga ribuan orang meninggal karena insiden kecelakaan itu. Saudara, inilah yang kita ngerti dari laut. Laut itu mengandung begitu banyak bahaya. Demikian juga saudara, Alkitab ini menggambarkan laut yang bergelora itu sebagai keresahan politik bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Tuh ya saudara, Anda perhatikan. Dunia ini penuh dengan berbagai masalah-masalah politik, masalah kesehatan, masalah kejahatan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya diperlukan lembaga seperti PBB atau United Nations untuk mengontrol dunia ini, untuk mengontrol bangsa-bangsa supaya nggak semau-maunya sendiri mereka itu. Kemudian di masa pandemi seperti sekarang ini, World Health Organization WHO juga bisa menjadi penolong, bisa menjadi guidance buat bangsa-bangsa yang sedang bingung, yang sedang resah, bagaimana caranya kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih belum selesai juga. Dan ini juga menyangkut masalah-masalah politik yang ada di sekitar pandemi COVID-19 ini. Bangsa-bangsa mengalami ketegangan satu dengan yang lain. Contoh saudara, Korea Utara dengan Korea Selatan. Kita juga melihat hari-hari ini terdapat begitu banyak konflik di Timur Tengah. Ada juga perang dagang antara China dengan Amerika. Nah saudara, bahkan saudara, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-13, ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan, nanti pada akhir zaman, antikris itu akan muncul dari lautan bangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa yang penuh dengan gejolak, antikris itu akan muncul dari sana. Lihat ayatnya Wahyu 13, 1 sampai 2. Lalu, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Jadi kita melihat saudara, lautan bangsa-bangsa itu adalah tempat di mana begitu banyak manusia berdosa itu berkonflik,
bergejolak satu dengan yang lain, dan nanti pada akhir zaman dari bangsa-bangsa itu akan muncul satu tokoh yang sangat jahat, yaitu antikris. Kita nggak bahas lebih dalam karena itu topiknya tentang akhir zaman. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, kan setiap laut itu pasti menuju ke pantai. Ya, nah pantai itu bicara apa? Pantai itu bicara tentang batas atau pintu yang ditetapkan untuk lautan menuju ke daratan. Nah, kita menggambarkan pantai ini adalah lambang dari akhir zaman. Lautan akan berakhir di pantai, sebagaimana masa sekarang ini akan berakhir di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ini pengertian yang pertama tentang lautan. Nah, kemudian saudara, yang kedua, dari perumpamaan pukat ini kita belajar juga tentang ikan. Ya, kan orang cari ikan di laut itu mengharapkan ikan-ikan yang banyak, mengharapkan satu tangkapan yang besar. Nah, ikan ini bicara tentang apa? Ikan menggambarkan tentang manusia. Di dalam laut, kita percaya isinya jutaan ikan dengan berbagai spesiesnya. Demikian juga di dalam dunia yang penuh dengan gejolak ini, ada miliaran manusia dengan begitu banyak background, begitu banyak masalahnya sendiri-sendiri. Nah, saudara, kalau Anda melihat di dalam Alkitab, ikan itu dipakai untuk menggambarkan manusia. Contoh, saudara, di dalam Yeskiel 12:13 dikatakan di sana, Aku, Allah, akan memasang jaringku untuk menangkap dia. Nah, ini gambaran tentang Allah yang memasukkan bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang hidup di dalam dosa, sebagai tawanan ke dalam jaring orang Kasdim. Ya, ini contoh yang pertama yang bisa kita lihat dari Yeskiel 12 ayat yang ke-13. Demikian juga, saudara, Alfred Edersheim, seorang cendekiawan Kristen Yahudi, sering membandingkan manusia dengan ikan. Dan kalau kita melihat di dalam perumpamaan tentang pukat ini, kita menjumpai ada berbagai macam jenis ikan yang terjaring di dalam pukat yang dilemparkan oleh para nelayan ke dalam laut. Demikian juga di dalam dunia ini, target-target keselamatan dari Tuhan Yesus itu ditujukan kepada semua background kehidupan manusia. Tuhan Yesus katakan, aku datang ke dalam dunia ini bukan mencari orang yang sehat, bukan mencari orang yang baik, tapi aku mencari orang yang berdosa. Dan kalau kita lihat ada begitu banyak latar belakang kehidupan, masa lalu orang berdosa yang begitu bervariasi. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi ikan itu menggambarkan tentang manusia. Kemudian juga kalau kita mengingat apa yang terjadi pada masa gereja mula-mula, pada masa gereja mula-mula, orang-orang Kristen itu dikejar-kejar oleh rezim Romawi. Untuk apa? Dihabisi dan dianiaya, bahkan dibunuh dengan begitu keji. Karena kekristenan dianggap ilegal pada wilayah kerajaan Roma pada waktu itu. Itu sebabnya, saudara, orang-orang Kristen pada zaman itu menggunakan satu lambang khusus untuk menggambarkan mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan ketika lambang khusus itu digambar di katakombe, di pasar, ya katakombe itu adalah kuburan, di mana mereka biasa beribadah, kuburan bawah tanah. Di tempat-tempat umum itu bisa menjadi penunjuk jalan, tempat di mana mereka akan ibadah, maka orang-orang kan bisa datang dan beribadah secara sembunyi-sembunyi.
untuk menghindari kejaran orang-orang Romawi. Nah, simbol yang dipakai itu adalah ichthus. Itu apa? Ikan. Dan ichthus ini menggambarkan tentang Yesus Kristus. Manusia Allah yang tanpa dosa, yang datang ke dalam dunia untuk menjangkau manusia berdosa. Sungguh ini satu gambaran yang luar biasa. Demikian juga saudara, kalau kita melihat ada pepatah China yang mengatakan ikan besar memakan ikan kecil dan manusia itu saling memangsa. Ada betulnya juga sih, karena apa? Yang kuat seringkali bukannya menolong yang lemah, tapi dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari yang kuat justru memakan yang lemah. Itu menggambarkan keserakahan manusia. Nah, dari sini ketika kita mengerti, oh ternyata ikan itu menggambarkan manusia, maka kalau kita melihat di dalam kehidupan kita menjumpai ada berbagai suku bangsa, berbagai bahasa dan kebudayaan di dunia ini yang menjadi target Allah untuk dijangkau oleh pukat anugerahnya. Kita ingat lagu sekolah minggu, zaman kita masih kecil, Yesus cinta segala bangsa di dunia, kulit kuning Tuhan cinta, kulit hitam Tuhan cinta, kulit putih, kulit merah, kulit apapun juga Tuhan mengasihi. Tuhan mencintai orang-orang berdosa ini, Tuhan mengasihi mereka. Bahkan Tuhan Yesus mau naik ke kayu salib, mati bagi mereka untuk menebus dosa-dosa manusia. Demikian juga saudara, pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus dan Andreas, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Awalnya mereka bingung nih, si Petrus dan Andreas. Ketika mereka sedang membersihkan jala mereka, habis nangkep ikan, kok Tuhan Yesus datang, kamu enggak jala ikan lagi, tapi sekarang kamu menjala manusia. Ingat, ikan melambangkan manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini satu prinsip yang harus kita mengerti, bahwa apapun situasi kita, apapun latar belakang kita, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan ras. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan warna kulit. Tuhan tidak pilih-pilih orang yang mau dikasihinya. Tapi Tuhan mengundang semua yang mau membuka hati untuk datang menerima kasih dan anugerahnya. Bisa bilang amin? Haleluya buat firman Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, setelah kita mengerti tentang laut, setelah kita mengerti tentang ikan, kita sekarang belajar tentang pukat atau jala. Nah, jala ini menggambarkan apa? Kerajaan Allah. Tuh ya, kerajaan Allah itu digambarkan seperti jaring pukat yang ditebar, begitu lebar, bergerak melintasi dunia ini dan menjaring bermacam-macam orang dengan latar belakang yang berbeda supaya masuk ke dalamnya. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang Injil yang diberitakan kepada seluruh bangsa. Ya. Jadi pukat ini menggambarkan tentang berita Injil kerajaan Allah yang diberitakan, yang disebarkan, yang ditebarkan kepada seluruh bangsa di dalam dunia ini. Demikian juga kalau Anda
membaca di dalam Matius 4:19, hamba-hamba Tuhan, misionaris itu digambarkan sebagai penjala manusia. Itu sebabnya misionaris-misionaris dikirim ke berbagai pelosok dunia dari zaman dulu sampai sekarang ini. Tujuannya apa? Menebarkan jala. Tujuannya apa? Memberikan berita, Injil, kasih karunia Allah. Supaya orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, boleh bertobat, boleh menerima anugerah Allah, dan boleh mendapatkan keselamatan. Tetapi Anda harus ingat bahwa tugas untuk memberitakan Injil ini bukan hanya ada di pundak para hamba Tuhan. Tapi setiap orang Kristen, setiap orang percaya, dimanapun Anda berada, Anda dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Anda dipanggil Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Anda dipanggil Tuhan untuk memulihkan kehidupan begitu banyak orang yang hidup di dalam kepedihan. Dan kiranya hidupmu boleh mempresentasikan kasih Kristus bagi dunia. Jadi ini adalah tanggung jawab dan tugas kita semua untuk memberitakan Injil dengan kapasitas kita masing-masing dalam lingkungan kita masing-masing supaya semakin banyak orang mendengar dan merasakan kasih Allah. Demikian juga saudara, ketika kita mengingat bagaimana para nelayan itu mengangkat pukat jala yang penuh dengan ikan, kita diingatkan pada perumpamaan tentang pesta pernikahan. Di mana orang-orang yang dijumpai di jalanan, baik itu orang jahat dan orang-orang yang baik, semuanya diundang oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-10. Kita akan lihat. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, Anda perhatikan saudara, Tuhan Yesus itu memberikan the greatest invitation for all. Undangan terbesar bagi seluruh umat manusia untuk menerima kasih, anugerah, pemulihan, dan berkat yang sejati. Kalau Tuhan Yesus mengundang, itu beda dengan manusia mengundang. Contoh, kalau kita ini punya hajat, entah kawinan, entah apa, kita kan akan pilih dan pilah orang-orang yang mana yang mau kita undang masuk di dalam acara yang kita buat. Kita kan tidak menyebar undangan ke jalan-jalan, kemudian ke setiap orang yang kita jumpai, ayo datang, saya bikin resepsi, ayo datang. Kan enggak. Satu boros, dua enggak kenal, dan ketiga bisa kacau juga acaranya nanti kalau semuanya diundang. Jadi kita lihat di sini, manusia itu cenderung kalau dia membuat satu acara untuk kepentingannya sendiri, dia akan pilih-pilih mana teman yang menguntungkan, mana relasi yang baik, yang bisa membuat dia merasa nyaman dan menguntungkan dia, itulah yang bakal diundang. Tapi yang menurut dia orangnya kurang bagus, nggak level, menjengkelkan, jelas pasti tidak akan diundang. Ya Pak ya? Nah, iya saudara, itulah manusia. Undang tapi pilih-pilih. Apalagi kalau kita lihat pada zaman COVID-19 seperti ini, ketika mengadakan pernikahan juga sangat terpilih orangnya. Biasanya cuma keluarga dekat-dekat saja. Karena apa? Ya, memang situasinya seperti ini. Tapi saudara, kalau kita lihat di dalam perumpamaan tentang undangan yang disebar di jalan-jalan
seperti yang tertuang dalam Matius 22 ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan undangan kasih. Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan menyediakan kelegaan, kekuatan baru bagi kalian semua. Dan Tuhan memberikan undangan itu kepada semua orang. Orang baik diundang, orang yang enggak baik diundang. Laki diundang, perempuan diundang. Orang tua diundang, anak kecil diundang. Orang kaya diundang, orang biasa diundang, orang miskin diundang. Semuanya, saudara. Orang yang berpendidikan diundang, yang enggak berpendidikan diundang. Kasih Yesus menjangkau semuanya. Itulah kerajaan Allah. Itulah berita Injil di mana Yesus mengasihi segala bangsa. Yesus mengasihi kita semua orang-orang yang berdosa. Nah, saudara, tinggal respon kita yang diundang itu bagaimana. Kalau orang itu responnya bagus, ya terbuka hatinya dan berkata, Tuhan Yesus terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang tanpa syarat bagi aku, meskipun hidupku hancur di masa lalu, hidupku rusak, aku merasakan anugerah-Mu mengalir di dalam hatiku. Dan orang itu menanggapi firman Tuhan, menyerahkan diri kepada Yesus, dia menerima pemulihan dan keselamatan. Akan tetapi, kalau orang itu menolak Yesus, mengeraskan dirinya, ya dia tidak bisa mendapatkan anugerah keselamatan tersebut. Jadi, it's all about response. Tapi dari sisi Allah, Allah sudah memberikan undangan kasih yang terbesar di sepanjang sejarah manusia. Tujuannya apa? Supaya sebanyak mungkin orang-orang mendapatkan keselamatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat kasih Allah yang begitu luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kemudian saudara, yang keempat. Di sini kita melihat ketika para nelayan itu sudah mendapatkan ikan-ikan yang masuk ke dalam jaringnya, maka saudara, jaring itu akan diangkat, pukat itu akan diangkat dari laut, kemudian diseret ke pantai. Nah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang KKKK, kedatangan Kristus kedua kalinya di akhir zaman. Coba Anda perhatikan ya, kata kuncinya diangkat. Maka pukat itu diangkat dari laut. Ingat ya, diangkat. Ada pengangkatan. Dalam bahasa akhir zaman, rapture, ya, pengangkatan itu akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Nah, Anda perhatikan, saudara, setelah pukat itu penuh dengan ikan, maka pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu dalam Matius 13:48 dikatakan, maka duduklah para nelayan itu dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu itu wadah, dan ikan yang tidak baik mereka apa? Buang. Saudara, di sini kita melihat ya, satu pelajaran yang penting dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang pukat ini. Dan hal ini mengingatkan kita kepada Roma 11:25 saat Paulus berkata bahwa di akhir zaman nanti sebagian dari orang Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, ketika diangkat itu saudara, kan dari berbagai bangsa. Paulus bilang karena orang Israel masih banyak yang menolak akan
Yesus sebagai Mesias, bangsa-bangsa lain masuk, termasuk bangsa Indonesia, bangsa China, ya Amerika, ya Eropa, Asia, semua akan masuk ke dalam pukat yang sudah ditebar, kemudian diangkat. Dan jika segala tujuan Allah, yaitu menyelamatkan manusia itu, sudah tercapai, disitulah hari akhir tiba dan pukat itu ditarik ke darat. Nah, saudara, ini yang kelima kita belajar. Sesampainya di darat, ikan-ikan itu akan diseleksi. Ini yang saya sebut dengan proses sortir, pemisahan mana ikan yang baik, mana ikan yang jelek. Baca ayatnya, Matius 13:48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka apa? Buang. Demikian juga saudara, nanti di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, seperti dikatakan dalam Matius 13:49-51, malaikat-malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Dan di sanalah akan terdapat apa? Ratapan dan kertakan gigi. Saking panasnya, saking menderitanya gigi sampai di mana? Di dapur api neraka yang kekal. Nah, saudara, pada tahap ini ketahuan mana orang yang selama hidupnya meresponi undangan keselamatan Yesus, mana orang yang tidak meresponi dengan benar akan undangan keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita harus perhatikan ini baik-baik. Dan saya sungguh-sungguh berdoa, kita semua ini ketika masa itu tiba, di mata Tuhan, kita ini dipandang sebagai good fishes, ikan-ikan yang baik, atau Kristen yang berkualitas. Ingat saudara, nanti di akhir zaman akan ada pemisahan yang sangat tegas dari Tuhan. Mana yang bad fish, orang Kristen ramutu, yang nggak berkualitas, Kristen KTP saja, namanya Kristen. Tapi kelakuannya, aduh, jauh dari Tuhan. Ya, gereja iya, pelayanan mungkin iya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sekarang mungkin tidak begitu kelihatan seperti lalang dan gandum tadi, saudara. Namun di akhir zaman tidak ada yang bisa sembunyi dari penghakiman Tuhan. Ketika dipisahkan, kelihatan semuanya. Mana Kristen yang jelek, bad fish, gak berkualitas. Mana good fish, Kristen yang berkualitas. Nah, ini saya kasih beberapa gambaran. Seperti apa sih ikan yang baik itu, Kristen yang berkualitas? Yaitu yang pertama, Kristen yang berkualitas adalah Kristen yang mau bertumbuh serupa dengan Yesus. Coba ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, berapa lama Anda sudah jadi orang Kristen? Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, kan dari lahir, ada yang 50 tahun, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, setelah sekian puluh tahun atau tahun kita ini ikut Yesus, apakah kita ini bertumbuh semakin serupa dengan Yesus atau enggak? Atau kita makin mirip jenggo, ya. Kita makin kayak setan gitu ya. Wah, tukang marah ya marah, yang tukang dosa ya tambah berdosa. Ibadah jalan terus, pelayanan jalan terus, tapi dosa juga jalan terus. Wah,
menipu begitu banyak orang. Atau kita ini makin hari makin cinta Yesus, makin hari makin mirip dengan Yesus. Mirip bukan jenggotnya yang mirip, bukan gondrongnya rambutnya mirip, tapi kasihnya itu kok mirip Yesus. Kata-katanya, kelembutan hatinya itu kok mirip Yesus. Sehingga orang yang berjumpa dengan kita itu selalu merasa diberkati. Ini namanya Kristen yang berkualitas. Makin lama kenal Yesus, makin mirip idolanya. Bukan begitu, saudara? Ada orang yang mengidolakan Freddie Mercury dari The Queen. Maka dia bertingkah laku, nyanyi, bahkan berpakaian dengan kaos oblong seperti Freddie Mercury. Kemudian ikut dalam kontes bakat tertentu, ya, ada bisa lihat itu di YouTube, ada juga rekaman videonya. Mirip idolanya. Biasanya kalau kita mengidolakan seseorang, kita jadi lebih mirip dia. Kalau kita berkata idolaku Yesus, pertanyaannya, sudahkah engkau makin mirip dengan dia? Dan sampai orang-orang di sekitarmu mengatakan, katanya mengasihi Tuhan Yesus, tapi kok nggak ada mirip-miripnya sama Tuhan Yesus. Kasihnya nggak ada, kata-katanya kasar. Nah, hati-hati saudara. Tuhan mau kita ini bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu parameter nomor 1. Dan yang kedua, kita harus berbuah lebat. Dan ketika kita berbuah, hendaknya buah kita itu manis. Bukan asem, bukan busuk. Harus ada buah pertobatan yang nyata. Apa sih arti daripada metanoia atau pertobatan? Pertobatan itu artinya kalau tadinya sukanya berjalan menuju kebinasaan, sekarang ketika kenal Yesus, putar balik. Gak suka lakukan itu lagi dan hidup di dalam kebenaran. Ini yang namanya berbuah di dalam pertobatan. Harus ada kesaksian yang nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang-orang itu melihat buah perubahan kita, mereka pun merasakan kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan endingnya, saudara, buat orang Kristen yang mau pikul salib, yang mau bertumbuh, yang berbuah lebat, adalah masuk ke surga dan menerima segala kemuliaan Allah. Saya berdoa, saudara, supaya jemaat menjadi jemaat yang bertumbuh meskipun sedang ada di dalam penderitaan ataupun tantangan apapun juga. Kenapa? Karena kita tahu endingnya adalah surga yang kekal sebagaimana yang Tuhan Yesus sendiri janjikan buat kita. Nah, lalu ikan yang gak baik itu seperti apa? Ini Kristen yang penuh dengan pencitraan saja. Dari luar kelihatan rohani, haleluya, shalom. Ya. Selalu kalau nge-share, ngomong, ayat keluar semua. Tapi orang melihat sehari-harinya, aduh, gak ada pertobatan sama sekali. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata dengan keras kepada orang-orang Farisi, kalian ini ya, seperti kuburan yang dilabur putih luarnya bersih, tapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Nah, ini namanya munafik. Kristen hanya pencitraan saja. Ibadah kadang juga buat pencitraan saja. Jangan, saudara. Tuhan melihat hati kita. Orang mungkin bisa tertipu penampilan luar kita. Tapi Tuhan melihat kualitas hati saya dan saudara. Jangan jadi ikan yang tidak baik. Kemudian saudara, ikan yang tidak baik itu kok bisa terjadi? Karena terjadi proses pembusukan. Ya. Awalnya baik, kemudian mengalami kerusakan. Shear mengatakan, awalnya mendapatkan ikan yang edible, bisa dimakan. Sayangnya ketika masuk dalam penjaringan, ia tergencet, membusuk dan mati. Nah, ikan yang membusuk itu adalah gambaran dari orang Kristen yang berpaling dari iman.
itu ya. Ikan yang membusuk, saya garis bawah, gambaran daripada orang Kristen yang tadinya haleluya, semangat, tapi lama-lama karena masalah datang silih berganti, kecewa ini, kecewa itu, marah ini, marah itu, kesenggol sini, kesenggol sana, akhirnya berpaling dari iman karena terjadi pembusukan di dalam imannya. Tadinya seger, tiba-tiba busuk, rusak, dan mati. Ini yang kedua. Ciri yang ketiga, ikan yang tidak baik adalah orang Kristen yang tidak menghasilkan buah atau yang menghasilkan buah tapi buahnya jelek. Inilah orang-orang yang menimbulkan kerusakan besar bagi gereja. Bahkan Alkitab mengatakan ada juga orang-orang Kristen yang kelakuannya justru jauh lebih buruk daripada orang-orang yang non-Kristen. Ini tamparan luar biasa buat kita semua yang mengaku anak-anak Tuhan Yesus. Buah kita, saudara, harus bisa dirasakan oleh orang-orang lain. Saya berdoa, saudara, supaya pendengar semua, dimanapun Anda berada, ayo toh, kita ini hidup dalam Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, buah-buah yang kita hasilkan harus menjadi buah-buah yang manis. Kalau enggak, Tuhan katakan dipotong itu semua dari kehidupan kita. Nah, orang Kristen yang tidak bermutu alias the rotten fish, ikan yang busuk, ikan yang tidak baik. Dalam perumpamaan pukat ini endingnya apa? Mereka dibuang. Mereka masuk ke neraka yang kekal dan menerima penghukuman. Jadi saudara, hati-hati terhadap kehidupan kita semua. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ending dari khotbah saya hari ini. Ada dua pelajaran yang bisa kita tarik setelah kita mengerti tentang perumpamaan Tuhan Yesus mengenai pukat ini. Yang pertama, kita melihat bahwa tidak ada jalan lolos dari penghakiman Allah. Karena apa? Karena semua tindakan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Gak akan ada orang yang bisa lolos dari mata Tuhan. Meskipun Anda melakukan apa saja di tempat yang tersembunyi, gak ada CCTV, ya, tempat yang terpencil, gak ada orang yang tahu. Tuhan tahu, saudara. Dan satu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Anda bisa tipu pendeta Anda bisa tipu teman-teman saudara, Anda bisa tipu atasan saudara. Tapi Anda tidak bisa menipu Tuhan. Ananias, Safira, wah, kita melihat dihukum Tuhan. Kenapa? Mereka kira mereka bisa menipu Tuhan. Mereka kira mereka bisa mempermainkan Tuhan. Tapi ketika penghakiman itu terjadi, jemaat belajar bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang meskipun penuh dengan kasih, namun tegas terhadap dosa. Gak ada seorang pun yang bisa lari dari penghakiman Tuhan. Mazmur 139 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sini, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Terjemahan zaman sekarang, meskipun saya sedang naik pesawat dan sedang melayang di atmosfer ini, Tuhan juga ada di sana. Meskipun saya sedang ada di tengah lautan yang sepi, sendirian lagi, Tuhan juga ada di sana. Meskipun saya sedang masuk ke dalam gua yang begitu dalam, sendirian, Tuhan juga ada di sana. Gak bisa lari
dari pemandangan Tuhan. Karena itu saudara, ingat, ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk hidup berkarya pada masa-masa sekarang ini, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Hati-hati dengan segala tindakan saudara. Jangan sampai kita ini menyesal di hari akhir nanti. Ingat, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Demikian firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang Kristen, 5 anak darah yang bijak dalam menantikan the second coming of Christ. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman sekarang itu, Tuhan itu sudah semakin dekat, saudara. Gempa bumi ada di mana-mana, penyakit aneh-aneh muncul di mana-mana, ya. Bangsa mulai saling mempersiapkan mesin perang mereka. Waduh, begitu banyak kekacauan di dalam dunia keuangan, ekonomi, agama-agama juga, dan lain sebagainya. Tuhan tuh tanda-tandanya udah makin kelihatan, saudara. Jangan Anda jadi orang Kristen yang nyantai saja. Seperti 5 anak darah yang bodoh. Tidur, gak ada persediaan minyak. Tuhan mau kita ini punya persediaan minyak. Itu apa? Roh Kudus yang kita bebaskan untuk berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu siaga, kita selalu berdoa dan siap sewaktu-waktu kalau Tuhan datang, kita semua diangkat ke surga melalui apa? Rapture, pengangkatan yang mulia. Karena itu saudara, pastikan Anda sekeluarga sudah betul-betul percaya kepada Yesus, hidup di dalam anugerah Tuhan, pikul salib, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jadi berkat untuk sesama. Supaya apa? Ketika Tuhan datang, kita senang, kita happy, kita bahagia. Saudara, Anda perhatikan, orang yang gak siap ketika mendengar suara sangkakala itu terdengar, takut. Kenapa? Gak siap. Tapi orang Kristen yang siap, orang Kristen yang bermutu tinggi, yang digambarkan seperti ikan yang baik tadi, pada waktu Tuhan datang kedua kalinya, diangkat melalui rapture dan bersatu dengan Tuhan dan orang-orang kudusnya di surga. Bahagianya luar biasa. Kalau Anda menyaksikan tayangan ini di rumah ataupun dimanapun Anda berada, colek kanan kirimu dan berkata, ayo kita komitmen kepada Tuhan. Ayo kita semakin mengasihi Tuhan. Ayo kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Supaya ketika tiba waktunya, kita semua diangkat ke surga yang kekal. Mungkin di dalam dunia ini kita mengalami begitu banyak masalah, begitu banyak penderitaan. Tapi firman Tuhan katakan, segala penderitaan di dalam dunia ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan Allah yang akan kau terima di surga selama-lamanya. Saya berdoa supaya Roh Kudus mementeraikan firman Tuhan ini dengan kuat dalam hidupmu, dan hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami terima pada hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama kami mengiring Engkau, kami tidak komitmen. Kami seringkali main-main. Bahkan kami seringkali memandang kepada dunia dan kami menginginkan dunia itu lebih daripada kami menginginkan Engkau, Tuhan Yesus. Tapi hari ini Tuhan, kami belajar bahwa kami mau menjadi seperti ikan yang baik, yang ketika disortir, dipisahkan, kami ini mendapatkan tempat yang indah. Kami juga rindu Tuhan supaya
kami senantiasa dikuatkan oleh Roh Kudus dalam keseharian kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalamnya jalannya Tuhan. Bagi kami yang sedang terjatuh, bagi kami yang sedang lemah, Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, kami bisa melewati semua masalah, semua penderitaan, semua cobaan yang mesti kami hadapi di dalam dunia ini. Kami tahu kekuatan kami terbatas, tetapi jikalau kami bergantung kepada kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, maka bersama dengan Tuhan kami akan muncul sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang tetap sempurna, tetap baik di dalam kehidupan kami sampai detik ini. Dan kami mau terus mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, kasih, anugerah, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.